Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat penting dari Kolose 4 ayat 6 yang berbunyi, firman Tuhan, hendaklah perkataanmu senantiasa manis, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab setiap orang. Ayat ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita berkomunikasi sebagai pengikut Kristus. Perkataan ini memiliki kuasa-kuasa untuk membangun, menginspirasi, atau bahkan menghancurkan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan bijaksana setiap perkataan yang kita ucapkan. Nah, di sini ada poin-poin yang saya mau sampaikan dari ayat tersebut. Yang pertama, perkataan yang manis, yaitu senantiasa berhikmat. Ayat ini menekankan perkataan kita senantiasa manis, kata manis. Ini bukan berarti kita harus selalu menggunakan kata-kata yang berlebihan atau pujian yang tidak tulus. Sebaliknya, manis di sini berarti perkataan kita harus penuh dengan hikmat, kasih, dan kebaikan. Hikmat dalam perkataan berarti kita berbicara dengan pertimbangan yang matang, memiliki kata-kata yang tepat untuk situasi yang tepat. Kita tidak berbicara sembarangan atau gegabah begitu, tetapi dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan. Kasih dalam perkataan berarti kita berbicara dengan hati yang penuh perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak menghakimi, merendahkan, dan menyakiti, tetapi berusaha untuk membangun dan menguatkan setiap kita. Di sini ada poin yang kedua, perkataan yang beragam, yaitu yang perkataan yang tidak hambar. Ayat ini juga mengingatkan kita agar perkataan kita jangan hambar, yaitu garam, seperti garam contohnya, berfungsi sebagai penyedap rasa dan pengawet. Dalam konteks ini, bergaram berarti perkataan kita harus memiliki dampak dan makna yang mendalam. Perkataan yang bergaram adalah perkataan yang relevan, berguna bagi pendengar. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang penting, tidak bermanfaat, tetapi tentang hal-hal yang dapat memberi inspirasi, motivasi, dan solusi kepada sesama kita. Nah, kesimpulannya, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadi serupa dengan makna dari ayat ini di dalam Kolose 4 ayat 6. Sebagai pedoman dalam setiap perkataan kita, hendaklah perkataan kita senantiasa manis, berhikmat, dan bergaram, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita sudah membuat renungan di dalam Kolose 4 ayat 6 tentang perkataan yang manis. Dan di sini saya juga akan menyampaikan tentang perbedaan komunikasi nonverbal dan verbal, dan secara umum dan secara teologis. Dan yang secara umum itu, yang komunikasi secara verbal itu bisa melalui tulisan dan lisan. Nah, kalau secara nonverbal itu melalui gerak tubuh atau gaya atau kedipan mata, itulah sebagai yang tidak mengeluarkan perkataan atau tulisan. Nah, secara teologis, contohnya komunikasi verbal itu seperti perkataan Allah kepada umat-umatnya atau kepada nabi-nabi itu. Kalau secara nonverbal, itulah sebagai contohnya bukti dari apa yang diperkataan Allah kepada anak-anaknya, umatnya sebagai. Shalom.